Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pada mata kuliah Analisis Data Survei, Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan perkuliahan untuk materi analisis deskriptif data survei untuk sampel yang non-SRS dengan menggunakan Stata. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa analisis deskriptif atau yang lebih dikenal dengan analisis univariat atau univariabel merupakan salah satu analisis di dalam statistika yang dapat digunakan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan karakteristik masing-masing variabel yang diteliti. Jadi, ketika nanti kalian melakukan analisis data, biasanya dimulai dulu dengan analisis yang paling sederhana. Nah, analisis yang paling sederhana yang dapat menjelaskan atau yang dapat mendeskripsikan karakteristik dari masing-masing variabel yang diteliti ini yaitu analisis univariabel. Selain itu, analisis univariabel atau analisis univariat atau analisis deskriptif tujuannya juga untuk menyederhanakan atau meringkas kumpulan data dari hasil pengukuran sehingga kumpulan data tersebut menjadi informasi yang berguna. Jadi ketika kalian selesai mengumpulkan data, data tersebut belum bisa disebut sebagai informasi jika data tersebut belum dilakukan pengolahan data atau analisis data. Nah, ketika data tersebut disederhanakan atau diringkas, maka data tersebut bisa menjadi suatu informasi. Nah, peringkasan atau penyederhanaan menggunakan analisis univariabel ini atau univariat ini bisa dengan menampilkan ukuran statistik gitu ya, atau juga bisa dengan visualisasi. Jadi tergantung dari pengguna datanya siapa gitu ya. Nah, untuk peringkasan data di analisis univariat ini dibagi untuk jenis data numerik dan juga jenis data kategorik. Jadi akan berbeda analisisnya atau akan berbeda informasinya yang diberikan ketika kalian menganalisis data numerik dan juga menganalisis data kategorik. Kalau kalian menganalisis data numerik, maka kalian bisa menampilkan ukuran statistik gitu ya, bisa berupa central tendency atau ukuran tengah, bisa nanti menampilkan atau menyajikan atau mendeskripsikan nilai rata-ratanya atau nilai min-nya, kemudian bisa juga menampilkan nilai tengahnya atau nilai mediannya, dan juga nilai modusnya atau nilai yang paling sering muncul atau nilai yang terbanyaknya. Nah, selain central tendency, biasanya ditampilkan juga atau dijelaskan juga untuk ukuran variasi atau dispersinya, yaitu bisa range-nya, yaitu selisih antara data yang terbesar dengan data yang terkecil. Kemudian bisa juga menampilkan standar deviasinya atau simpangan bakunya. Kemudian bisa menampilkan juga variasinya, variansnya gitu ya. Nah, ini adalah ringkasan data untuk data numerik. Nah, bagaimana dengan data kategorik? Apakah data kategorik bisa disajikan nilai min-nya, nilai mediannya, nilai modusnya, dan lain sebagainya? Jawabannya adalah tidak. Ketika kalian menganalisis data kategorik, tampilan datanya itu dalam bentuk persentase atau proporsi gitu ya. Jadi kalau untuk data kategorik hanya satu analisis univariatnya, yaitu kita bisa tampilkan persentasenya kemudian proporsinya. Nanti kita juga bisa menampilkan 95% confidence interval dari proporsinya gitu ya, tapi dia penyajiannya itu dalam bentuk proporsi atau persentase. Ini untuk data kategorik. Jadi jangan
terbalik ketika menyajikan, saya punya data kategorik tapi saya sajikan nilai minnya, kemudian saya sajikan nilai mediannya, saya sajikan standar deviasinya, itu keliru. Ketika kalian memiliki data numerik, maka kalian bisa explore lebih banyak gitu ya, bisa kalian tampilkan nilai minnya, mediannya, standar deviasi, variansnya, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kalian memiliki data kategorik, maka yang bisa kalian deskripsikan itu adalah nilai proporsinya atau persentasenya. Nah, kali ini kita akan menggunakan Stata, yaitu salah satu software statistika yang bisa digunakan untuk pengolahan dan analisis data. Selama ini kita telah belajar dengan menggunakan SPSS. Nah, kali ini kita akan memperkenalkan kalian dengan Stata. Jadi software lain selain SPSS, gitu ya. Nah, karena kita di sini melakukan analisis univariat atau analisis deskriptif untuk data survei, maka yang harus langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat desain surveinya dulu, gitu ya, membuat survei desainnya dulu, gitu ya, karena ketika kita data survei, maka teknik pengambilan sampel kita bukan seperti biasa ya, bukan SRS, tapi kita gunakan yang non SRS. Nah, di sini bukan berarti non SRS sama dengan non probability sampling, gitu ya. Ini harus bisa dibedakan karena non SRS di sini maksudnya adalah non simple atau systematic random sampling. Jadi dia tetap bagian dari random sampling gitu ya. Cuman dia bukan yang simple random sampling atau yang systematic random sampling teknik pengambilan sampelnya. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam probability sampling atau di dalam teknik probability sampling atau teknik random sampling itu ada dikenal 5 jenis dari teknik sampling. Yang pertama adalah simple random sampling, yang kedua adalah systematic random sampling, yang ketiga adalah stratified random sampling, yang keempat ada cluster random sampling, dan yang kelima ada multistage random sampling. Nah, ketika kalian memiliki kerangka sampel untuk di populasinya kalian memiliki kerangka sampel, kemudian nanti dari kerangka sampel ini akan dipilih atau akan di random sampel kalian atau yang menjadi responden, maka bisa menggunakan simple atau systematic random sampling. Tetapi ketika nanti di lapangan kalian tidak memiliki kerangka sampel gitu ya, misalkan kita mau meneliti di Provinsi Sumatera Selatan, kita butuh data ibu hamil by name by address gitu ya untuk seluruh kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Nah, ini kan agak sulit ya, dikarenakan memang sistem pencatatan di kita itu masih belum baik gitu ya. Nah, jadi sangat sulit sekali untuk mendapatkan kerangka sampel, dan jika kita ingin membuat kerangka sampelnya ini membutuhkan waktu yang lama, biaya yang besar, dan juga tenaga yang cukup banyak gitu ya. Jadi kita teknik pengambilan sampelnya bukan simple atau sistematik, tetapi bisa dengan menggunakan perpaduan dari teknik sampling random lainnya, misalkan strata kita kombinasikan dengan cluster gitu ya, atau kita dengan menggunakan cluster 2 tahap gitu ya, ataupun bisa menggunakan multistage random sampling. Nah, ketika kita menggunakan teknik random sampling yang strata, cluster, multistage ini, maka ini termasuk ke dalam desain yang non SRS. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apa bedanya dengan non probability sampling? Ini berbeda gitu ya, karena satunya adalah random sampling, tetapi memang bukan yang simple atau sistematik, tetapi yang
stratified random sampling, cluster random sampling atau multistage random sampling. Sementara yang satunya adalah non probability sampling, yang mana terpilihnya sampel itu tidak memiliki probabilitas yang sama gitu ya. Nah, jadi dia tidak acak gitu, atau non probability sampling, probabilitasnya berbeda. Nah, jadi perlu dibedakan antara non SRS dan non probability sampling gitu ya. Nah, kalau di non probability sampling ada berbagai jenis teknik samplingnya, bisa accidental sampling, kemudian purposive sampling, kemudian kuota sampling, snowball sampling gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu termasuk ke dalam non probability sampling. Tetapi kalau kita menggunakan survei design yang awalnya kita menentukan strata dulu, kemudian dari strata kita menentukan cluster, dari cluster kita menentukan PSU-nya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi secara bertahap, kemudian nanti di klasternya ini tadi kita kumpulkan kerangka sampelnya, baru dari kerangka sampel di klaster yang terpilih ini kita ambil sampelnya. Nah, ini termasuk ke dalam survei design, maka teknik samplingnya menggunakan non SRS. Jadi non SRS di sini adalah non simple atau systematic random sampling. Nah, ketika kita melakukan suatu survei yang pengambilan sampelnya non SRS, maka kita harus tentukan terlebih dahulu survei desainnya. Oke, jadi kita tentukan terlebih dahulu stratanya apa, kemudian PSU-nya atau klasternya apa, kemudian bobotnya itu apa gitu ya. Nah, karena di dalam teknik sampling yang non SRS, ketika kita memilih menggunakan teknik sampling yang non SRS, di sini ada pengaruh dari teknik sampling kita tadi. Jadi tahapannya kita menentukan strata dulu, kemudian cluster, kemudian kita baru mengambil sampel gitu ya. Jadi tidak langsung seperti kita yang simple random sampling atau systematic random sampling gitu ya. Nah, di sini ada pengaruh dari design effect gitu ya, dari efek desainnya tadi. Jadi kita tetap random, tetapi randomnya di cluster yang terpilih tadi gitu ya. Sementara hasilnya nanti kita mau generalisasikan ke populasi target kita gitu. Nah, itu ada pengaruh dari design effect atau efek desain tadi. Jadi design effect atau efek desain ini tadi perbandingan varians gitu ya, antara kita teknik sampling yang non SRS dengan yang SRS. Ketika desain efeknya sama dengan 1, maka ini bisa dipastikan bahwa hasilnya akan sama dengan yang SRS. Nanti akan dijelaskan selanjutnya gitu ya. Nah, untuk desain efek ini nilainya berkisar antara 2 sampai 4 gitu ya. Nah, ini menunjukkan varians atau homogenitas di sampel kita. Nah, jadi tentukan terlebih dahulu stratanya, PSU-nya, kemudian bobotnya. Nah, di program stratanya kita gunakan SVY set. Jadi ini SVY set ini komen untuk data survei. Jadi survei gitu ya, SVY, kemudian set. Jadi dibuatnya dulu. Jadi SVY set, kita tentukan PSU-nya apa, bobotnya apa, stratanya apa, kemudian ini varians dari estimasinya menggunakan metode apa, kemudian ini untuk yang single unit. Nah, jadi komennya seperti ini. Nah,
dalam praktiknya kali ini kita akan menggunakan data latihan Stata non-SRS, nanti akan diberikan. Kemudian ketika kita sudah membuat survei desainnya gitu ya, kalau kita ingin menghapus survei desainnya, kita bisa menggunakan perintah svset clear, jadi dihapus, jadi balik ke awal. Kemudian kalau kita untuk mengecek deskripsi dari survei desainnya, sudah terbentuk belum sih survei desainnya gitu ya. Nah, ini kita bisa menggunakan SVHDes. Oke. Nah, kita akan langsung praktik dengan menggunakan datasetnya. Di sini datasetnya dalam bentuk SPSS. Ketika kalian memiliki dataset dalam bentuk SPSS dan ingin menganalisisnya menggunakan Stata, maka dataset ini yang di SPSS bisa di save as ke Stata. Caranya adalah ini dataset SPSS-nya, kalian klik file, kemudian ada pilihan save as. Nah, di save as type-nya bisa dipilih. Jadi mau disimpan dalam bentuk apa? Apakah mau disimpan dalam Excel gitu ya? Kemudian apakah mau disimpan dalam DBF gitu ya? Atau disimpan dalam SAS, kemudian Stata. Nah, kita pilih misalkan Stata version yang 13 SE. Kalau di pilihan SPSS saya, mungkin kalau di SPSS kalian bisa berbeda, tapi harus pastikan ketika kalian men-save as-nya itu harus sesuai dengan software Statanya. Jadi kalau Stata yang digunakan adalah Stata 10, berarti save as type-nya di sini adalah yang lebih rendah versinya dibandingkan Stata 10 tadi. Gitu ya, karena saya menggunakan Stata 14 gitu ya, jadi saya bisa simpan di dalam versi yang lebih kecil dari 14. Kenapa? Karena nanti ketika kalian data yang disimpan itu lebih besar atau lebih tinggi versinya dibandingkan dengan software Stata kalian, maka dia tidak akan bisa terbuka gitu ya, prinsipnya seperti itu. Nah, ini kita simpan dalam versi Stata 13. Oke, jadi namanya sama, kemudian klik save. Nah, di foldernya tadi sudah terbentuk DTA. DTA ini adalah extension untuk Stata. Jadi kalau SPSS dia bentukannya extensionnya adalah SAV gitu ya, SAV gitu ya, itu data untuk dataset untuk SPSS. Tetapi kalau untuk Stata dia disimpan dalam extension DTA gitu ya. Nanti type-nya adalah DTA file, ini berarti datanya disimpan dalam bentuk Stata gitu ya, yang bisa digunakan di Stata. Oke. Nah, kemudian kita buka Statanya. Silakan buka Stata kalian masing-masing. Saya gunakan Stata 14, kalian bisa menggunakan Stata 13, Stata 10 dan lain sebagainya. Ini adalah tampilan awal dari Stata. Kemudian untuk membuka file yang tadi sudah kita save ke dalam bentuk DTA gitu, extension DTA, kalian klik yang open di sini. Kemudian pilih datanya. Jadi silakan dicari di mana tadi datanya disimpan gitu ya, di folder mana. Nah, tadi saya simpannya di folder materi Stata. Ini datanya. Kemudian kalian klik di data ini, kemudian tandai, kemudian klik open. Nah, di sini dia kalau berhasil komenannya ini warna hitam. Dan di sini dia ada tulisan use, disimpan di mana datasetnya, nama datasetnya ini komen pertama kali membuka dataset di Stata. Oke. Kemudian di sini di sebelah kiri ada komen. Komen ini perintah gitu ya, perintah yang kita berikan untuk melakukan analisis atau pengolahan data di Stata gitu ya. Jadi nanti di sini perintahnya akan terrecord gitu ya. Di sini perintah apa saja yang sudah kita sampaikan. Perintah atau komen di Stata ini sama halnya dengan sintaks di SPSS
itu sama gitu ya. Nah, kemudian nanti penyimpanan dari komen-komen di sini itu bisa di do file. Nah, ini sama gitu ya. Jadi kalau sintaks yang di SPSS kita simpan dalam bentuk sintaks, kalau di Stata kita mau menyimpan komenan-komenannya itu di do file gitu ya. Jadi sama. Kemudian di sini di tengah ini, di kolom tengah ini adalah output. Jadi di sini ada, di bawah ada komen. Jadi di sini kita masukkan perintah komenannya apa, kita enter, maka hasilnya akan ditampilkan dalam kolom yang di tengah ini. Jadi dia sekalian output gitu ya. Kalau kita buka Stata kan ketika kita melakukan analisis dia akan membukakan jendela yang baru lagi gitu ya. Kalau di Stata dia langsung gitu ya. Jadi kita bisa lihat langsung tanpa membuka jendela yang baru. Nah, di sebelah kanan ini itu ada variables. Ini adalah daftar variables dalam data kita. Dalam dataset kita ini adalah daftarnya. Kemudian kalau di SPSS kalian ini gitu ya. Nah, variable view-nya lihatnya di mana? Variable view-nya kalau di Stata lihatnya di properties. Ini dikunci, tinggal kalian buka saja, unlock gitu ya. Jadi nanti bisa ini. Jadi bisa kalian klik gitu ya, kalian pilih, ini nanti ada penjelasan di bawahnya. Itu. Oke, kalau ingin mengetahui dia kategorik atau enggak sih gitu ya. Nah, ini bisa kita klik di value labelnya gitu ya. Klik yang tanda 3 di samping ini. Nah, kalian bisa lihat value labelnya gimana. Oke, nah ini untuk di Stata. Kemudian untuk melihat data view-nya di mana? Kalau di SPSS kan langsung ya. Ini data view, kemudian ini variable view. Nah, data view di Stata bagaimana melihatnya? Di sini ada pilihan nih. Data editor, kemudian data editor untuk yang browse, untuk yang edit dan untuk yang browse. Kemudian di sini untuk variable manajernya. Nah, ini silakan diklik. Bedanya apa yang edit dengan yang browse? Kalau yang edit ini kalian bisa mengedit datanya. Tetapi kalau yang browse kalian hanya bisa membrowsing saja, mencari saja tanpa bisa mengedit. Nah, bisa kita buka. Nah, ini tampilannya. Jadi di sini bisa diedit. Nah, tombolnya aktif gitu ya. Ini untuk yang data editor, untuk yang edit. Jadi kita bisa mengedit di datasetnya. Kemudian kalau untuk yang browse, data editor yang browse, nah ini nggak aktif. Nah, oke. Nah, jadi ini hanya ingin membrowsing saja, mencari saja, tidak merubah gitu ya. Tetapi kalau kalian ingin merubah datanya, gunakan yang data editor yang editnya. Kemudian kalau variable manajernya sama nih. Ini seperti variable view ya. Nah, ini bisa kita lihat, bisa kita ganti juga gitu ya. Labelnya mau kita ganti, value labelnya mau kita ganti dan sebagainya bisa di sini di variable manager. Oke. Nah, ini tampilan awal dari Stata. Nah, di Stata ini sama juga dengan di SPSS, pilihan statistiknya bisa kita pilih ya. Jadi nanti kalian tinggal milih kalian menggunakan yang mana, sama halnya dengan di SPSS. Oke, sekarang kita lanjut ke data survei. Tadi yang langkah awal yang harus kita lakukan adalah kita membuat survei desainnya dulu. Oke, caranya kita bisa menggunakan pilihan statistik, kemudian data survei data analysis, kemudian kita setup dulu, kemudian kita declare survei design for dataset. Jadi kita buat dulu survei desainnya. Oke, nah di sini diminta primary sampling unitnya kita cluster. Primary sampling unitnya dalam contoh data ini seratanya adalah kabupaten. Kemudian weights-nya di sini kita pilih yang sample weights variable, pilih yang bobot normalisasi. Pastikan bobot normalisasinya di sini sudah memiliki nilai min yaitu sama dengan 1. Yaitu artinya bobot kita sudah ternormalisasi. Kalau belum berarti kita harus buat harus olah lagi bobotnya gitu ya, dengan cara menormalisasikan. Caranya yaitu bobot lamanya dibagi dengan rata-rata bobot lama gitu ya. Nah, kemudian di sini ada SE-nya di sini untuk
standar errornya di sini metode untuk variance estimation, jadi nanti munculnya adalah VCE gitu ya. Nah, dia linearize ya, jadi dia pendekatannya adalah linearize gitu ya. Kemudian ini untuk single unitnya gitu ya, kita pilih yang ini sudah sudah default ya, jadi ikuti saja. Post stratification-nya karena kita tidak ada post stratanya maka dikosongkan. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, tadi komennya akan masuk di sini. Jadi kalau komennya diklik, dia akan muncul di bawah, gitu ya. Oke, kita hapus di komen ini, dia tidak terhapus di sini. Nah, ini adalah survei desain kita yang tadi sudah kita buat. Nih. Oke, kemudian kita ingin mendescribe dari survei desain ini untuk memastikan bahwa di masing-masing PSU kita itu tidak lebih dari satu pengamatan gitu ya, satu observasi. Jadi tidak hanya satu observasi di masing-masing PSU. Nah, ini kita ketik di komennya SVY-. Nah, kita enter. Nah, ini dia menunjukkan di sini dia mendescribing stage 1 sampling unitnya. Population weight-nya, bobot normalisasi, VCE-nya, tadi yang variance estimation-nya linearize, kemudian single unit-nya missing, dan sebagainya. Di sini ada 4 strata. Kemudian units-nya di sini PSU-nya gitu ya, di strata 1 itu ada 25 cluster yang diambil gitu ya, dan lain sebagainya, karena tadi kan unit kita adalah cluster. Kemudian observasinya di sini, di strata 1 ada 169 responden atau sampel dan seterusnya. Ini observasi per unitnya dijelaskan seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kita bisa pastikan bahwa di masing-masing PSU kita ini itu observasinya lebih dari satu. Kalau kita ingin melihat, nah ini ada cluster ya. Jadi di sini ada PSU-nya. Tadi kita PSU-nya cluster. Nah, kalau kita filter ya, kita filter. Oke, di sini dia klik kanan, nanti kita sort data gitu ya, kita yang ascending misalkan. Nah, ini kalau kita sort, nah ini kita pastikan ini ada cluster 1 nih. Nah, di cluster 1 ini ada lebih dari satu pengamatan kan. Nah, ini artinya bahwa data kita ini bisa dianalisis dengan menggunakan analisis untuk data survei gitu ya, karena di klasternya ini tadi di masing-masing PSU-nya, di masing-masing klasternya ini pengamatannya lebih dari satu atau observasinya lebih dari satu. Oke. Nah, kalau sudah ini ya, jadi kita sudah sampai untuk mengecek deskripsi dari survei desainnya. Kalau kita ingin menghapus, kita bisa menggunakan SVY set yang clear. Jadi kita ketikkan saja SVY set, spasi clear. Kita enter. Nah, jadi dia sudah kehapus. Jadi dia tidak ada lagi survei desainnya. Jadi datanya balik ke awal gitu ya. Tapi kalau kita ingin menganalisisnya dengan menggunakan survei desain, kita tinggal klik lagi komen yang di atas ini. Kita oke, kita enterkan, kemudian kita describingkan ya. Nah, ini sudah terbentuk survei desain kita, baru kita bisa lanjut ke analisis selanjutnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi kita sudah sampai di sini ya. Kita sudah cek deskripsi dari survei desainnya. Kita juga tadi sudah pastikan bahwa di dalam satu PSU ini lebih dari satu observasi, ada lebih dari satu observasi, maka analisisnya bisa kita lakukan gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut di analisis untuk data kategorik dan juga data numerik gitu ya, untuk analisis univariabelnya atau analisis deskriptifnya. Nah, kalau untuk data kategorik kita bisa menampilkan proporsi gitu ya. Nah, kalau perintah atau komen di statanya SVY linearize titik 2 proportion, ini variabelnya gitu ya. Nah, misalkan kita ingin
mendeskripsikan untuk data kategori kita. Kita buka statanya. Nah, di sini kita bisa tahu datanya data kategorik atau tidak. Nah, di sini V01 ini umur ibu, value labelnya tidak aktif. Di sini value labelnya kosong, ini berarti datanya numerik gitu ya. Tetapi kalau didik ibu, dia value labelnya ada nih, nilainya ada, isinya gitu ya, berarti dia kategorik. Ini juga oke. Nah, kita ingin menganalisis data kategorik dengan menggunakan stata, berarti kita pilihannya tadi ya, bisa menggunakan survei data analysis, kemudian bisa proportion ya. Jadi statistik, survei data analysis, mean, proportion, rasio, total, pilih yang proportion. Oke, nanti saya akan tunjukkan selain proportion kita bisa menggunakan perintah apa saja. Nah, kita masukkan misalkan di sini adalah V02 pendidikan ibu. Oke, kemudian di sini oke, nah di sini sudah semua, kita langsung oke. Nah, ini SV linearized proportion V02 ini dijelaskannya di sini ya. Nah, ini ada observasinya, population size-nya. Nah, ini sama ya, number observation sama populasi size-nya sama. Ini menunjukkan bahwa bobot kita sudah normalisasi gitu ya. Jumlah yang diobservasi dengan yang jumlah populasinya sama. Nah, kemudian desain degree of freedom-nya gitu ya, 104 didapatkan dari number of PSU dikurangi dengan strata gitu ya. Jadi 108 dikurangi 4 itu adalah desain dari degree of freedom-nya, DF-nya. Nah, ini dijelaskan, ini gunanya apa sih? Ini untuk pengkategoriannya. Di sini kan tadi ada 6 kategori ya. Nah, jadi dibuatnya 1 2 3 4 5 6 proportionnya. Untuk variabel V02 pendidikan, 1 itu apa, 2 dan seterusnya. Oke. Nah, di sini untuk proportionnya, jadi di sini nanti tinggal kalian kalikan dengan 100% ya. Jadi kalau di sini 0,044 berarti ini sekitar 4,42%. Kemudian ini standar errornya gitu ya. Standar error ini untuk di populasi ya. Kemudian ini 95% dari confidence interval dari proporsinya gitu ya. Ini juga untuk di populasinya. Nah, ini untuk yang proportion. Oke. Kemudian ada yang lainnya, teknik yang lainnya, yaitu kita menggunakan statistik, pilihan statistik, kemudian survei data analysis, kita gunakan table. Karena tadi datanya kategorik gitu ya, kita menggunakan distribusi frekuensi gitu ya, berarti kita menggunakan satu table sebenarnya, yaitu one way tables. Nah, ini ada SPY tabulate dia perintahnya. Kemudian kita pilih di sini kategorikal variabelnya, misalkan V02 tadi pendidikan. Kemudian kita pilih reportingnya, kita mau menampilkan apa sih? 95%. Oke. Kemudian di table itemsnya kita mau menampilkan apa? Cell proportion ini berarti proporsinya. Kemudian weighted cell counts ini berarti jumlah responden di masing-masing kategori gitu ya. Kemudian boleh kita coba ini dulu ya, kita coba cell proportion sama weighted cell count. Nanti kita tambahkan yang lainnya, kita bisa tambahkan SE, kemudian CI dan lain sebagainya. Kita oke. Nah, ini dia akan menampilkan ini jumlahnya di masing-masing kategorik, ini proporsinya. Oke. Kemudian jika kita ingin menampilkan SE-nya, table itemnya tadi ini kita tampilkan, misalkan standar error confidence intervalnya, jangan takut salah ya di stata gitu, karena nanti dia ngasih tahu, oh kalau dia ini merah, nanti dikasih tahu, dikasih tanda kalau dia merah artinya dia nggak bisa di run-nya, nggak bisa di analisisnya gitu ya. Kita bisa ketikkan komen yang lain. Nah, ini dia ada keterangan seperti ini
gitu ya. Jadi hanya bisa pilih satu, mau yang cell proportion atau weighted cell counts aja dipadukan dengan standard error, confidence interval dan lain sebagainya gitu ya, atau tadi mau yang cell proportion sama yang weighted cell counts saja. Misalkan kita pilihnya yang cell proportion dulu ya, jadi cell proportion, standard errornya, confidence intervalnya, klik OK. Nah ini dia tampilannya, ini proporsinya, ini standard errornya, ini lowernya ya, lower boundnya, ini upper boundnya gitu ya. Ini 95% dari CI nya sama gitu ya. Yang ini itu sama dengan yang ini ya, jadi kalau kalian lihat sama. Oke, nah cuman ini saya berikan opsi yang berbeda, bisa menggunakan SVY yang proportion tadi atau bisa menggunakan SVY linearize yang tabulate gitu ya, sama-sama linearize ya, ada yang proportion ada yang tabulate. Oke, nah kalau misalkan kita ingin menggunakan weighted count-nya gitu ya, ini tinggal kita ganti count. Nah ini dia nilai jumlahnya, ini SE dari jumlahnya gitu ya, ini lower boundnya sama upper boundnya. Nah ini jarang digunakan ya, karena dia kalau kita ingin membandingkan kategori satu dengan kategori yang lainnya, kita bukan membandingkan nilai absolut, ini nilai absolut ya namanya ya, tapi kita membandingkan nilai proporsinya ya. Jadi makanya biasanya kita tampilkan itu di SE nya itu proporsinya gitu ya, kemudian lower dan upper boundnya ini yang untuk proporsinya gitu ya, karena kita ingin membandingkan kategori satu dengan kategori lainnya. Oke, nah ini untuk yang count-nya ya, jadi ini SE nya SE yang count, kemudian lower bound dan upper boundnya ini untuk yang count-nya. Oke, nah ini biasanya jarang digunakan. Nah kita sudah selesai untuk yang proporsi ya. Jadi untuk data kategorik, analisis univariabel untuk data kategorik dengan menggunakan data survei ini sudah. Oke, kemudian yang ini tadi kita gunakan perintah yang tabulate gitu ya. Nah kita gunakan percentage-nya, jadi ini sudah dalam bentuk persentase. Ini dia standar error dari persentasenya, ini lower, batas bawah dan batas atas dari 95% confidence intervalnya gitu ya, untuk yang sel persentasenya tadi ini. Oke, nah kemudian kita lanjut ke rata-rata atau untuk yang data numerik ya. Jadi kalau tadi proporsi untuk analisis data kategorik, kalau yang rata-rata ini untuk analisis data numerik gitu ya. Nah kita gunakan yang mana untuk destatanya? Kita gunakan statistik survei data analisis, kita gunakan min di sini. Oke, nah variabelnya di sini adalah variabel data numerik, misalkan di sini adalah umur ibu. Oke, kemudian kita bisa pilih ya. Oke, sudah, kalau sudah kita klik OK. Nah ini adalah SVY linearize dari min rata-rata ya, V01. Dia di sini diberinya rata-ratanya, kemudian standar errornya dan 90% dari confidence interval. Nah ini adalah untuk hasil dari data survei. Gimana kalau rata-rata untuk data yang SRS, data yang biasa? Ini kita clear dulu datasetnya, baru kita menggunakan pilihan yang biasa. Oke, kita masukkan di sini adalah V01. Nah, di sini bisa kalian lihat ini yang data biasa, ini yang data survei. Di sini rata-ratanya sedikit berbeda, standar errornya juga berbeda antara data survei dengan data yang biasa. 95% dari confidence-nya juga berbeda. Nah, ini disebabkan oleh apa? Ini disebabkan oleh karena adanya design effect kita tadi, gitu ya. Nah, kita bisa bandingkan nilai standar error dan 95% dari confidence intervalnya antara yang SRS, ini SRS, ini yang non SRS nih, berbeda, kan? Nah, perintah dari SVY linearize tadi untuk min tadi, SE nya lebih besar, ini
lebih besar dibandingkan yang ini. Karena itu ada pengaruh dari desain efek gitu ya, karena semakin tinggi desain efeknya maka semakin besar perbedaan dari SE-nya gitu ya. Karena kan kalau standar error itu kan standar deviasi dibagi dengan akar dari N ya, itu untuk yang SRS. Sementara untuk yang non SRS kita harus pertimbangkan klasternya lagi gitu kan. Nah, jadi dia ada perbedaan di situ, ada perbedaan dari efek desainnya gitu ya. Nah, bila desain efeknya sama dengan 1 ya, 1,0, maka standar error dari non SRS itu akan sama dengan SRS, itu artinya dia homogen gitu ya. Nah, kalau kalau desain efeknya itu sama dengan 1, artinya sama SRS sama non SRS untuk standar errornya gitu ya. Nah, tetapi karena di sini kita ada pengaruh dari desain efeknya tadi gitu ya, dari teknik samplingnya, karena satunya menggunakan SRS, satunya menggunakan non SRS, maka ada perbedaan dari standar errornya gitu ya. Ini menunjukkan bahwa desain efeknya nggak satu nih, desain efeknya 1,74 gitu ya. Maka semakin besar desain efeknya maka SE-nya ini juga semakin besar. Ya, ini yang SRS 0,201, yang non SRS standar errornya 0,267. Sekian ya. Nah, itu ada pengaruh dari desain efek. Oke, gimana cara mengeluarkan desain efek di sini, estimate dari efeknya, desain efeknya? Kita balik ke stata tadi. Karena tadi kita udah set ya, set SVE set kita clear, kita mulai dari awal lagi, tinggal kita klik di comment, kita enter, kemudian kita lakukan yang SVE linearize yang min tadi, kemudian kita klik estimate-nya ya, untuk estate-nya. Di sini ada survei data analisis, di sini ada bagian dev, di sini kalian klik. Nah, di sini dia estat, jadi estimate ya, estimation. Nah, di sini apa yang mau dikeluarkan? Di sini yang kalian keluarkan ini desain efeknya. Kemudian di sini report untuk devnya. Kalau sudah, kemudian klik OK. Nah, ini dia tadi devnya segini, rata-ratanya sama, kemudian standar errornya sama gitu ya. Dan dia memberikan desain efeknya adalah 1,74. Makanya untuk non SRS kita gunakan desain efek yang minimal 2 sampai 4 gitu ya. Nah, ini sekitar 1,74 desain efeknya. Oke. Nah, ini sudah. Oke. Kemudian bagaimana penyajiannya? Penyajiannya itu jadi pertanyaannya, apakah tadi hasil analisis kita di stata bisa kita pindahkan ke dalam lampiran? Bisa. Misalkan nih untuk menunjukkan ke dosennya, misalkan ya, sudah lakukan atau belum nih setnya. Dan jadi ini tinggal di blok. Oke, kalian blok aja. Kemudian klik kanan. Nah, bisa copy atau copy table, copy picture gitu ya. Nah, bisa kalian pilih. Misalkan mau copy table, jadi nanti dia sudah tersusun ke dalam table. Kalian klik. Kemudian di sini kalian buka Microsoft Word misalkan. Kemudian di sini kalian buat ini ya, keterangan misalkan survei desainnya gitu ya. Kemudian kalian klik paste-nya. Oke. Nah, ini dia tampilan dari SVE tabelnya tadi ya, copy tabelnya ya. Oke, kalau misalkan picture, misalkan kalian mau, oke. Nah, kalau mau kopikan picture, nanti dia akan lebih teratur ya tulisannya, karena dia memang kalau stata ini dia salah satu kekurangannya gitu ya, dia penampilan outputnya itu dia dalam bentuk tulisan gitu, jadi agak sedikit kurang baik dalam tampilan gitu. Nah, kalau ini mau kita perbesar, kita bisa perbesar. Oke, kalau misalkan kita mau edit di
tampilannya juga bisa gitu ya, kita crop misalkan agar lebih cantik gitu ya tampilan. Nah ini, jadi kalau dalam bentuk gambar dia akan lebih teratur gitu ya dibandingkan sama yang tadi tulisan. Oke, nah jadi ini bisa di copy ke dalam Word, semuanya bisa di copy. Oke, misalkan yang ini yang proporsinya, klik kanan, copy as picture gitu ya. Kemudian di sini kita kasih keterangan, misalkan analisis deskriptif untuk variabel pendidikan ibu misalkan. Kemudian di sini kopinya copy picture. Oke, kita crop ya biar bisa kita perbesar gitu ya. Oke, kemudian ini kita perbesar. Oke, nah di sini bisa terlihat ya, jadi bentuknya tuh lebih rapih gitu. Nah saya perbesar, nah bentuknya tuh jadi lebih rapih, nantinya lebih mudah. Nah jadi dia sudah oke, udah rapi ya. Kita kecilkan dulu. Oke, nah jadi dia sudah lebih rapi. Nah ini bisa di copy semuanya ke dalam Word-nya tadi. Kemudian untuk di penyajian data kita tetap menyajikan dalam bentuk tabel ya, sesuai dengan penyajian datanya. Data kategori kita tampilkan jumlahnya, ini minimal ya, jadi minimal yang harus ada nama variabelnya, kemudian jumlahnya untuk jumlah sampelnya di masing-masing kategori atau jumlah responden di masing-masing kategori gitu ya, kemudian persentasenya. Nah tadi jika ingin menampilkan standar error dari proporsinya atau persentasenya, kemudian 95% dari confidence intervalnya juga bisa ditambahkan di kolom sebelahnya, tapi ini minimalnya. Oke, jadi di sini ada jumlahnya, kemudian di sini ada persentasenya. Kemudian diinterpretasikan. Misalkan interpretasinya tingkat pendidikan ibu di Kecamatan A tahun 2020 bervariasi. Paling banyak ibu yang berpendidikan tamat SD yaitu 300 orang, 43,05%, sedangkan paling sedikit ibu yang berpendidikan akademi atau perguruan tinggi yaitu sebanyak 14 orang atau sekitar 2,04% gitu ya. Nah, jadi karena sebenarnya tabel ini sifatnya adalah self description gitu ya, jadi dia bisa menjelaskan sendiri tanpa kita harus tulis interpretasi, dia sudah bisa menjelaskan sendiri. Makanya ketika kita menginterpretasikan, kita tidak memindahkan langsung dari tabel ke dalam tulisan, tetapi kita gunakan interpretasi lain. Misalkan ibu yang berpendidikan tidak tamat SD gitu ya, lebih banyak sekitar 15,35% dibandingkan ibu yang tidak sekolah gitu ya. Nah jadi bukan memindahkan hasil di tabel ini ke dalam interpretasi, tetapi memberikan penjelasan lain gitu, memberikan informasi lebih dari hasil yang ada di tabelnya gitu ya. Nah di contoh ini saya memberikan yang paling tinggi dan yang paling rendah saja gitu ya. Jadi silakan menginterpretasikan dengan cara kalian masing-masing, tetapi bukan memindahkan data yang di tabel ke dalam tulisan. Kemudian penyajian data numerik ini minimalnya tadi ya. Jadi tadi kita sudah melakukan analisis data numerik untuk umur ibu, kemudian ada rata-ratanya atau minnya. Jadi bukan mean ya bacanya, tapi min gitu ya. Min di sini yaitu rata-rata. Kemudian standar errornya, kemudian 95% dari CI-nya. Oke, jadi interpretasinya rata-rata umur ibu di Kecamatan A tahun 2020 adalah 25 tahun 8 bulan. Jadi karena ini dalam tahun ya, jadi harus dirubah. Jadi bukan 25,66 tahun gitu ya, tetapi 25 tahun 8 bulan gitu ya. Kemudian standar errornya yaitu 3,24 bulan gitu ya, itu sekitar 3 bulan gitu ya.
Kemudian 95% CI-nya ini gimana interpretasinya? Interpretasinya adalah peneliti yakin 95% bahwa rata-rata umur ibu gitu ya nanti di populasinya itu berkisar antara 25 tahun 2 bulan sampai dengan 26 tahun 3 bulan. Gitu ya. Nah, jadi ini adalah penyajian untuk data numerik dan juga data kategorik. Jadi output dari stata tadi bisa dibuat di lampiran, tetapi bukan di bagian hasil penelitian. Kalau di bagian hasil penelitian maka harus disajikan terlebih dahulu, gitu ya, penyajian datanya dan interpretasinya. Nah, kemudian kalau misalkan komennya mau disimpan, boleh atau tidak? Boleh, silakan disimpan komennya. Ini tadi caranya. Kalian buka do file-nya. Jadi do file-nya ini sintaknya, ya. Kasih judul aja di atasnya, misalkan langkah-langkah analisis deskriptif data survei, misalkan. Jadi kalau tanda bintang ini dia tidak akan di-run oleh statanya, tidak akan tidak dibaca stata sebagai kalimat perintah atau komen, tetapi sebagai catatan biasa. Oke. Kemudian di sini kita buat aja misalkan bintang. Di sini adalah membuat survei desain gitu ya, atau kalau di SPSS kalian kenalnya adalah plan gitu ya. Nah, buat plannya dulu atau buat survei desainnya, baru kalian kopikan di sini. Ini tinggal kita klik kanan aja, copy, kemudian tadi kita buka yang do filenya tadi, tinggal kita paste. Nah, jadi kalau tulisan hitam ini ya, tulisan hitam ini berarti dia dibacanya sebagai komen. Ini nggak apa-apa. Ini tanda tengah di sini, garis tengah di sini, ini sebenarnya dua sheet gitu ya. Nah, nggak masalah, nggak apa-apa gitu ya. Ini tetap dibacanya satu gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau ngerannya, tinggal klik tanda panah di sini. Ini kan 1 2 3 gitu ya, di bagian 3. Kemudian nanti di sini ada pilihan ini, execute selection. Ya, jadi dia nanti akan meran atau menjalankan perintah yang sudah kita blok ini tadi. Kalau yang ini dia nggak bisa kita nggak bisa kita execute gitu ya, karena dia hijau. Jadi seperti tulisan biasa saja. Jadi seperti memo gitu ya. Jadi yang tanda hitam di sini itulah yang akan dieksekut oleh si statanya. Kemudian ini tinggal kita copy aja ya. Jadi Ctrl C, kemudian tinggal kita copy di sini. Oke, kita enter, kita paste gitu ya. Kalau kita mau kasih keterangan juga bisa gitu ya. Di sini misalnya kita kasih keterangan untuk deskripsi dari survei desain misalkan. Oke, itu perintahnya. Kemudian di sini untuk menghapus survei desainnya gitu ya. Nah, itu perintahnya. Kemudian enter. Kemudian di sini untuk analisis data survei yang variabel kategorik misalkan. Kategorik. Oke. Langkahnya apa ini? Bisa copy aja. Jadi shift ke bawah, ke bawah, ke bawah. Ctrl C, kemudian masuk ke do file, paste, Ctrl V. Nah, jadi udah nih langkahnya. Oke, kemudian kita kasih keterangan lagi di sini, misalkan untuk analisis data survei variabel numerik. Oke, ini adalah seperti memo ya, catatan kita biar kita nggak lupa gitu ya. Nanti ketika kita buka datanya ini lagi gitu ya,
kemarin itu apa saja sih langkahnya yang saya lakukan. Nah, jadi kita punya catatannya. Oke, ini kita kopikan ini, kemudian kita kopikan yang ini. Oh, ini aja ya. Oke, klik kanan, copy, paste. Oke, ini ya. Bisa kita kasih buat gunakan data set. Nama datasetnya adalah nama dataset, atau di atas aja ya. Oke, gunakan datasetnya adalah latihan stata non SRS, latihan stata non SRS. Nah, ini gunakan dataset yang ini. Jadi nanti kalian tinggal browse datasetnya di mana gitu ya. Kemudian ini yang pertama langkahnya, yang kedua, dan seterusnya. Nah, ini adalah seperti catatan kita gitu ya. Ini bisa kita save. Kalian save aja di sini, klik save. Kalian simpan di sini. Ini buat kasih judul aja, yaitu misalkan ini. Oke, nah ini misalkan judulnya. Jadi ini misalkan do file analysis descriptive data survey yang non SRS. Kalian save. Nah, jadi nanti sudah tersave. Extensionnya adalah do ya. Jadi bacanya bukan do file tapi do file. Oke, nah ini bisa kita tutup. Kemudian tadi outputnya bisa dipindah ya, karena ketika kalian belum membuat yang namanya log, jadi beda halnya dengan SPSS. Kalau SPSS dia akan membuatkan jendela baru yang namanya adalah output gitu ya. Nah, di outputnya nanti kalian bisa save gitu ya. Nah, kalau di Stata kalau kalian belum mengklik log begin ini, yang ininya dia nggak akan tersimpan gitu ya. Yang tadi dia nggak akan tersimpan, dan ini pun tidak bisa kita hapus. Kalau kalian mau hapus, misalkan ini, misalkan kita hapus ya, kita Ctrl A. Nah, ini kita sudah hapus ya di Oke, nah ini sudah ada. Kita bisa hapus yang outputnya. Kita bisa mulai dari lognya ya, log beginnya. Kita buat dulu lognya, jadi nanti dia akan kesimpan SMCL dia. Jadi nanti bisa kesimpan semua. Ini adalah analisis. Kita kasih dulu namanya analisis deskriptif data survei misalkan. Oke, nah ini kalau kalian mulai beginnya, jadi nanti semua yang kalian lakukan di sini di outputnya nanti akan tersimpan gitu ya. Kemudian udah SPYDES, kemudian ini kalian lakukan. Jadi semua tadi yang kalian telah lakukan ya. Nah, jadi di sini dia langsung tersimpan ya. Jadi ketika ini ditutup, dia ada outputnya di SMCL tadi. Jadi SMCL itu seperti output kalau di SPSS. Nah, misalkan ini kita tutup ya, kita nggak mau simpan, misalkan kita lognya kita close. Oke, tadi kan lognya sudah kita bikin di awal, jadi tandanya tadi yang ini. Nah, ini lognya begin ya. Kalau sudah, kemudian lognya kita close. Oke, nah lognya sudah kita close, kita bisa tutup ya. Nah, ini kita bisa tutup. Kemudian jangan khawatir, dia akan ini ada SMCL nya, dan ini bisa dibuka. Kita buka dulu statanya. Oke, kemudian kita buka yang
SMCL-nya, formatted-nya ini tadi, Analysis Descriptive Data Survey. Nah, ini dia bentukannya tadi. Jadi ini outputnya. Oke, nah ini outputnya tadi yang sudah kita simpan. Nah, ini tadi kita bisa buatnya kalau kita mengaktifkan di awal yang pilihan log. Nih, log begin. Kalau tidak, nanti dia akan tidak bisa disimpan. Jadi kita harus copy satu-satu ke dalam ini tadi Word. Kalau yang tadi di lognya itu kita bisa buka lagi gitu ya. Oh, bukan, kita bukan DTA tapi SMCL-nya. Oke. Nah, ini baru bisa kita copy lagi satu-satu, misalkan ke, atau mau copy semuanya misalkan. Contoh ya, klik kanan, picture, misalkan kita mau copy ke, nah ini semuanya nih bersamaan kita copy. Oke, kita crop, kita perbesar misalkan. Nah, ini sudah tersimpan itu ya. Jadi ini oke, saya perbesar. Nah, ini dia, inilah tadi langkah-langkah kita. Oke, nah kita sudah selesai melakukan analisis deskriptif untuk data survei. Jadi tadi kita sudah melakukan analisis untuk data kategorik dan juga data numerik. Kalian bisa mencoba dengan menggunakan dataset yang sudah diberikan untuk variabel lainnya sebagai latihan gitu ya. Karena ala bisa karena biasa gitu ya. Jadi semakin banyak kalian latihan, maka kalian akan semakin terbiasa dan semakin mahir. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya cukupkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.